Pertanyaan saya membuat untuk kita semua. Kita jawab semua. Siapapun bisa jawab. Kira-kira firman Tuhan ini datang kepada orang percaya atau orang non percaya atau orang tidak percaya? Thank you. Do not forget to subscribe and nyalakan loncengnya, guys. Oke. Ya, jadi hari ini tanggal 8. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. Iya, tanggal 5 bulan apa? Agustus. Agustus, benar. 2020 ulang tahun Gereja Gidi Polomo Stakin. Dan ini kita akan ada ibadah syukur ulang tahun. Ini makanya sudah ada siap dan nanti para jemaah dan tamu undangan akan duduk di sana. Dan juga acara selanjutnya nanti lihat di video selanjutnya. Oke, siap. Hormat. Oke. Sip. Halo, Ya. selamat bagaimana? sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, Bapak, Kakak ini panitia dari mana nih? Ya, panitia pelaksanaan kegiatan ulang tahun Gereja Injili di Indonesia Gidi Polomo. Ya, yang keberapa kah? Yang ke-9. Mantap, luar Ya. biasa. Kakak sebagai ketua pemuda kah? Sebagai koordinator kerohanian. Ya. Mantap, luar biasa. Paling utama dalam jemaat ini adalah penginjilan. Dan penginjilan itu kami tidak pernah minta kepada siapapun, termasuk jual proposal, tetapi kepada jemaat yang setia memberi setiap tanggal 5 Agustus. Itu bertepatan dengan ulang tahun, sehingga jemaat membawa semua apa yang mereka miliki. Entah dia punya kebun, entah dia punya ternak. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu. Oleh ajaib-Mu, kasih dan kemurahan-Mu saja, kami berlangsung ibadah syukuran dalam rangka ulang tahun jemaat yang ke-9. Terima kasih untuk waktu-Mu, terima kasih cuaca yang cerah Tuhan beri, dan terima kasih untuk semua perlengkapan yang sudah Tuhan sediakan, sehingga hari ini kami bersama-sama di tempat yang terbuka ini, kami boleh mengagungkan namamu, kami boleh meninggikan Engkau oleh karena kebesaran Tuhan sedang berlangsung dan kami mengalaminya. Karena itu Bapa, kami memohon Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya dan kendalikan dalam acara syukuran ini, sehingga hari ini kami diberkati dalam ibadah. Dan karena itu kami menhabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, Yesus Kristus, Kepala Gereja yang Agung, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Oke, buka Matius. Pokoknya penginjilan itu bicara Matius sudah. 28. Ayat ayat 19 itu sampai 20. Jadi setelah itu saya akan jelaskan beberapa. Baru nanti saya kasih PR kepada kalian semua ini.
Sudah pernah bawa jiwa belum ya? Nah itu. Sudah pernah bawa jiwa belum? Yang di belakang saya ini, kalian sudah pernah bawa jiwa belum? Nanti daftar baru bawa ke saya. Terus orangnya mana? Nah, ya agak sedikit begitu sekali-sekali kan? Itu main-main saja. Ya, seperti itu. Matius 28 ya. Masih Matius 28. Suara saya keras atau tidak? Cukup bagus ya? Oke. Soalnya yang tadi pimpin pujian dan lain-lain ini semua loyo ini, termasuk yang di belakang semua ini. Kelaparan mereka. Jadi saya kira mungkin gara-gara Maika, tapi Maik masih bagus normal. Oke. Baca Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kita bangkit berdiri baru baca. Yang bawa Alkitab, pakai HP ini. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Sekali lagi buka, semua saya lihat sudah. Semua suara keras. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Ya. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman. Iya, silakan duduk. Oke. Pertanyaan saya membuat untuk kita semua. Kita jawab semua. Siapapun bisa jawab. Kira-kira firman Tuhan ini datang kepada orang percaya atau orang non percaya atau orang tidak percaya? Ini ayat ini dari Matius 28 ayat 19-20 ini kepada orang percaya Yesus atau orang yang belum percaya Yesus? Percaya. Orang yang sudah percaya Yesus. Iya. Ini firman ini datang kepada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, pertama yang mendengar ini ialah murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikerjakan oleh Yesus. Teladan hidupnya, pelayanannya, mati bangkit, lumpuh jalan. Ya, makanan hanya sekian bisa jadi banyak sampai berlimpah. Ikan-ikan bisa diperintah untuk masuk dalam jaring si Petrus dan teman-temannya sampai mereka kaget. Oh, ikan bisa dengar suara dia. Itu semua dilakukan oleh Yesus. Sampai Yesus pun bangkitkan orang mati sudah berapa hari di dalam kuburan? 4 hari. Sudah busuk di dalam kuburan. Kalau secara ilmu kesehatan itu dia sudah busuk karena tanahnya panas. Tetapi firman Tuhan punya kuasa untuk hidupkan. Ya, firman Tuhan punya kuasa hidupkan itu dan dia jadi seperti semula. Ya, seperti semula. Itulah firman. Firman berkuasa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita bisa terjadi. Ya. Dan kamu akan kaget. Itu sebabnya beriman sungguh kepada firman. Hidup dalam firman. Kalau mau mengalami tanda-tanda heran seperti Lazarus. Gara-gara Lazarus, Yesus menangis. Waduh, itu yang saya heran. Ya. Sekarang ini Yesus tidak kelihatan, dia ada di pangkuan Allah Bapaknya. Tetapi saya harap dia melihat anak-anaknya yang taat melayani. Dan dia juga ikut menangis melihat kalian. Senang melihat kalian. Ya. Dan dia melorot matanya melihat kalian. Bukan kalian saja, saya juga. Tapi saya khotbah jadi. Ya, kita semua. Ya, kita semua. Allah melihat kita senyum. Ya, bukan Allah melihat kita terus langsung buang mata atau balik belakang. Itu yang bahaya sekali. Ya, itu yang bahaya sekali. Penting sekali kita harus pertama mengenal Tuhan. Saya selalu khotbahkan begitu. Selalu saya khotbah pertama mendengar firman. Setelah mendengar firman berarti ada mulai muncul pengetahuan tentang siapa Allah pencipta.
Allah pencipta yang sudah jadi manusia, namanya siapa? Yesus. Yesus ada, Yesus berkuasa, Yesus yang pegang kendali alam semesta. Tidak ada satu makhluk di dunia akan terluput dari Yesus. Ya, agama tidak menyelamatkan. Agama apapun tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan adalah siapa? Yesus. Jadi semua orang itu akan datang kembali kepada Yesus. Jadi semua itu percuma. Kamu duluan dihormati oleh Allah, makanya kamu yang duluan jadi anak Tuhan. Ya, kamu ada hidup dalam Tuhan. Kamu mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kamu duluan. Orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang ini banyak yang belum kenal Tuhan. Nah, tetapi kemarin dalam diskusi saya dengan siapa? Oh, di sini acara dengan Menteri Agama. Sebelum itu kami diskusi begini. Banyak orang belum kenal Tuhan saat ini. Nanti suatu saat mereka yang kenal Tuhan, terus mereka yang duluan tampil di depan Tuhan. Seperti Paulus bilang, orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Karena apa? Mereka sudah lupa, mereka sudah tidak mau lagi ikut Tuhan. Karena apa saya tidak tahu. Karena fondasi dalam Kristusnya tidak kuat. Nah, ini persoalan. Jadi orang-orang yang baru kenal Tuhan, mereka akan duluan kenal Tuhan. Mereka duluan ada di dalam pangkuan Tuhan. Artinya hadir dalam kalau Yesus datang. Ini karena apa? Nah, mereka masih panas, masih semangat. Nah, kita, ya saya harapkan kita semua terus semangat sampai Yesus datang. Ya, sampai Yesus datang. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam pelayanan firman, hidup dalam semuanya. Ya, supaya Yesus datang, kita juga ada di sana. Ini penting sekali. Jangan lupa belajar firman. Ya, kalau kita belajar firman, kita ikuti kehendak Tuhan. Salah satu perintah termahal abad dulu sampai sekarang, zaman dulu sampai sekarang, itu ayat yang kita baca tadi. Itu pesan termahal dari semua pesan Tuhan, yaitu pergi menginjili orang, pergi menyelamatkan orang. Kamu sudah diselamatkan, selamatkan orang lain. Itu perintah. Ya, itu amanat. Nah, itu. Amanat Tuhan itu sangat mahal. Amanat Tuhan itu sangat mulia. Jadi orang yang taat melakukan amanat agung, perintah firman juga katakan, dia akan menyertai orang-orang itu dan melakukan tanda-tanda ajaib dalam pelayanan mereka. Itu. Asalkan harus fokus, harus sungguh-sungguh ambil keputusan, masuk di dalam hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan, dan melakukan firman. Ya, seperti itu. Bukan hanya karena disuruh, hanya karena ada waktu, bukan. Ya, dimanapun kapanpun melakukan firman, beritakan firman. Tapi tadi saya katakan, ya, kalau kita sendiri belum kenal firman, bagaimana kita beritakan firman? Kita sendiri hidup dalam dosa, bagaimana kita bicara tentang kebenaran? Nah, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Kita harus betul-betul keluar dari tempat yang gelap, keluar di tempat yang terang. Ya, supaya kita menerangi orang-orang yang belum ada di dalam tempat terang. Mereka banyak kegelapan. Tidak usah jauh-jauh, ada di depan mata, ada di sini, ada di luar sana. Mereka butuh Tuhan. Ya. Banyak sekali dengan berbagai cara, melalui ketemu, melalui kehidupan, melalui komunikasi, melalui radio. Ini banyak orang dengar Injil, firman Tuhan. Dan banyak saya terima beberapa pesan masuk. Dengar dari teman-teman di luar sana, hamba-hamba Tuhan di dalam jaringan PGGP. Ya. Jadi pakai berbagai cara untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Nah, itu penting sekali. Dalam melakukan firman memang ada tantangan, ada masalah. Ya, penting sekali. Bapak-bapak yang duduk di posisi
di dunia pendidikan sebagai guru, ya mengajarkan para calon hamba-hamba Tuhan di sekolah. Pertama harus jadi contoh, ya, jadi contoh dalam kekudusan dan mengajar firman dengan baik, persiapkan pelajaran dengan baik, mengajar murid atau siswa calon-calon hamba Tuhan di sekolah teologi dengan baik, supaya mereka keluar betul-betul berkualitas. Mereka juga mengajar firman Allah, mereka melakukan pelayanan penginjilan. Nah, itu penting sekali. Mereka harus mulai gerakan pekabaran Injil, ya. Bukan hanya kita ada topik, ada ini, ada itu, tetapi kita tidak lakukan pekabaran Injil. Itu tidak boleh. Harus betul-betul melakukan pekabaran Injil, harus melakukan pelayanan pekabaran Injil. Dan tantangan pasti ada, ya. Tantangan pasti datang, masalah pasti datang. Tapi ayat terakhir firman Tuhan bilang begini. Ayat terakhir, kita baca ayat terakhir, bagian B, ayat 20 itu, bagian B. Firman Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Saat kamu melakukan firman, aku menyertai kamu. Ini mimbar ini juga tidak siapkan, ini lihat, harus ada batu di bawah, ya. Ini masih goyang-goyang seperti ini. Waktu pekabaran Injil, beritakan Injil, ada masalah, ada tantangan, dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa, aku ada bersama-sama dengan kalian, jangan takut. Nah, saat kamu berkomunikasi Injil, Roh Kudus akan memberikan ide-ide yang baru, hikmat yang baru, untuk orang itu bisa mengerti dan orang itu bisa bertobat. Lakukan saja dengan keterbatasan Anda, dengan kekurangan Anda. Penting sekali itu, kita mau tidak, ya, kita mau tidak. Gereja ini saya lihat sudah mulai memberitakan Injil dengan utus beberapa orang. Setiap tahun mereka mengadakan cari dana penginjilan. Di dalam gereja itu ada pos PI, yang mereka kas PI penginjilan. Dan mereka setiap minggu saya lihat perpuluhan juga bagus, ya, selalu aktif, walaupun jumlahnya sedikit bukan masalah. Yang beberapa jemaat gereja yang kita ini di atas, ya, persembahan, bawa ubi, bawa uang, taruh, ini untuk penginjilan, ini untuk pelayanan di gereja lokal, seperti itu. Jadi penginjilan bukan hanya langsung penginjilan orang pergi untuk beritakan Injil, bukan, tapi sesuatu yang kita punya juga kita dukung. Nah, itu sebabnya waktu hari kenaikan Tuhan Yesus atau pencurahan Roh Kudus, waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, saya khotbah, pergi beritakanlah Injil, dengan tiga topik yang saya bahas. Pertama, kita sendiri mau rela pergi atau tidak, ya. Kalau memang Anda sibuk, kirim doa, dan punya dana, kirim dana, ya. Tapi kalau kamu pergi sendiri, pergi saja, tidak usah pikir di sana nanti saya makan apa, tinggal di mana, bagaimana, tidak. Allah berkata, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa, di hutan pun dia ada dengan kamu, dia bersama-sama dengan kamu. Mau tidak mau lakukan firman Tuhan, itu saja. Taat tidak, lakukan firman Tuhan, itu kuncinya. Harus ada komitmen. Kalau orang lakukan firman Tuhan, ya, orang lakukan firman Tuhan, mereka ada upahnya, ya, ada upahnya. Banyak di ayat-ayat. Saya hanya membaca terakhir Mazmur 128. Ya, saya membaca Mazmur 126, bukan 28. 126 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Orang yang memberitakan kabar sukacita dengan sungguh-sungguh, dengan mencucurkan air mata, dengan lapar, perjuangan, saya tahu, karena saya mengalaminya sekian puluh tahun. Ya. Keluar masuk di beberapa provinsi dan beberapa pulau,
kabupaten dan provinsi. Saya mengalami kadang-kadang tidak makan berapa hari, bukan puasa, karena memang tidak ada uang. Ya, tidak bisa tidur, bukan karena tidak bisa ini, karena memang tidak ada tempat tidur. Ya, karena di jalan. Ya, seperti itu. Jalan kaki, karena memang tidak ada angkot untuk tidak ada motor untuk naik ini segala macam. Itu saya sudah alami. Tapi ada mujizat-mujizat yang saya rasakan itu luar biasa. Nah, kalau orang melakukan hal-hal itu, akhir dari itu semua, ayatnya yang kelima itu, coba. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ya, akan menuai dengan bersorak-sorai. Dengarkan itu. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, melayani dengan sungguh-sungguh. Pada waktunya saya lihat mereka penuaian luar biasa. Ya, penuaian luar biasa. Penuaian apa? Saya tidak mau jelaskan. Tetapi saya lihat mereka itu diberkati Tuhan. Diberkati dalam hal apa? Firman Tuhan. Rohani. Kalau hal-hal duniawi itu Tuhan siapkan semua. Karena kita punya Yesus itu Allah yang menyediakan. Ya, Dia sediakan. Jadi pertama, kesetiaan dibutuhkan. Kita harus setia melakukan firman Tuhan. Setia melayani firman Tuhan. Setia beritakan. Korbankan dirimu seluruh hidup. Nah, ini penting sekali. Seluruh hidup akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak, dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
cepat ambil yang banyak. Iya. Iyo. Kasih semua. Iya. Sekarang aduh. Iya, nanti lagi ya, nanti potong-potong nanti. Iyo. Wah, 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 wah,